Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Dan apa kabar ayah bunda? Ayah bunda tetap semangat ya membimbing anak-anak kita belajar di rumah, terutama belajar bahasa Arab. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang lewat, yaitu tentang fil ma'mali wa maktabatil madarasati, yaitu aktivitas di laboratorium dan perpustakaan sekolah, dan penjelasan tentang mubtada dan khobar. Masih ingat apa yang dimaksud dengan mubtada? Dan masih ingat apa yang dimaksud dengan khobar? Mubtada adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat atau disebut dengan subjek. Sementara khobar sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau disebut dengan predikat. Perhatikan ya nak contoh berikut ini, yaitu contoh mubtada dan khobar. Dan contohnya kita buat dulu ya nak bahasa Indonesia, oke? Komputer di laboratorium. Tadi isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat disebut dengan mubtada. Dan sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada disebut dengan khobar. Komputer di laboratorium. Komputer disebut dengan mubtada, sementara di laboratorium disebut dengan khobar. Kalau dibahasa Arab kan, al-hasubu fil ma'mali. Al-hasubu artinya komputer, fil ma'mali artinya adalah di laboratorium. Al-hasubu disebut dengan mubtada, fil ma'mali disebut dengan khobar. Contoh yang kedua, buku-buku di perpustakaan. Buku-buku disebut dengan mubtada, di perpustakaan disebut dengan khobar. Dan bahasa Arabnya adalah al-kutubu fil maktabati. Al-kutubu disebut dengan mubtada, fil maktabati disebut dengan khobar. Contoh yang ketiga, buku di rak. Buku disebut dengan mubtada, rak disebut dengan khobar. Sementara bahasa Arabnya adalah al-kitabu firrofi. Al-kitabu disebut dengan mubtada, firrofi disebut dengan khobar. Sekarang masuk kita kepada penjelasan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apa yang dimaksud dengan khobar muqaddam? Khobar muqaddam adalah khobar yang diletakkan di awal kalimat. Sementara mubtada muakhar adalah mubtada yang ada di akhir kalimat, diletakkan setelah khobar muqaddam. Perhatikan ya nak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, di laboratorium ada komputer. Di laboratorium disebut dengan khobar muqaddam, sementara ada komputer disebut dengan mubtada muakhar. Khobar muqaddam ini adalah sama dengan dia kata sifat atau kata tempat. Sementara mubtada muakhar itu adalah kata benda yang ada di tempat itu. Kira-kira paham ayah bunda dan anak-anak ustadz semuanya? Kalau di bahasa Arab kan, fil ma'mali hasubun. Fil ma'mali disebut dengan khobar muqaddam, hasubun disebut dengan mubtada muakhar. Contoh yang kedua, di perpustakaan ada buku-buku. Di perpustakaan disebut dengan khobar muqaddam, sementara buku-buku disebut dengan mubtada muakhar. Bahasa Arabnya adalah fil maktabati kutubun. Fil maktabati adalah khobar muqaddam, kutubun adalah mubtada muakhar. Contoh yang ketiga, di rak ada buku. Di rak disebut dengan khobar muqaddam, ada buku disebut dengan mubtada muakhar. Kalau bahasa Arabnya adalah menjadi firrofi kitabun. Firrofi disebut dengan khobar muqaddam, kitabun adalah mubtada muakhar. Kira-kira anak-anak ustadz semuanya udah paham? Sekali lagi ustadz ulang, mubtada muakhar itu adalah nama bendanya, sementara khobar muqaddam itu adalah tempat dari bendanya atau sifat dari bendanya. Contohnya ustadz buat lagi ya nak, perhatikan ya baik-baik. Contohnya, di rak ada koran. Di rak ada koran. Di rak disebut dengan khobar muqaddam, ada koran,
disebut dengan mubtada muakhar. Mana di situ bendanya? Bendanya adalah koran. Mana di situ tempatnya? Tempatnya adalah rak. Berarti di rak itu disebut dengan khobar muqaddam. Koran bendanya disebut dengan mubtada muakhar. Kalau di bahasa Arab kan firrofi jaridatun. Firrofi disebut dengan khobar muqaddam, jaridatun disebut dengan mubtada muakhar. Sekarang tugas anak-anak Ustadz adalah mencatat kosakata tentang fil ma'mali wa maktabatil madarosati, yaitu aktivitas di laboratorium dan perpustakaan sekolah. Setelah dicatat, dihafalkan ya nak, lalu dikirimkan ke Ustadz Abdul. Kalau anak-anak Ustadz udah mencatatnya dan udah menghafalkannya, alhamdulillah. Silahkan diulang-ulang ya nak videonya. Oke, terima kasih. Bagi anak-anak Ustadz yang sudah mengerti, silahkan tinggalkan komentar di YouTube-nya Ustadz Abdul dan sebut nama ya. Tapi bagi anak-anak Ustadz yang belum mengerti, silahkan video call langsung bersama Ustadz Abdul. Ustadz tunggu ya nak, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.